surga harus bersyarat, syaratnya datang dari Allah. Kemudian petunjuk yang diberikan harus sejalan dengan naluri, akal, dan hati nurani. Kemudian petunjuk diberikan bukan hanya petunjuk, tapi juga diberikan contohnya, suri tauladannya, itu Rasul itu sendiri. Tuhannya orang Kristen, bahkan Tuhannya sudah hadir ke dunia tapi tidak mencontohkan bagaimana muamalah, bagaimana hidup bersuami istri, bagaimana hidup dengan anak, bagaimana hidup dengan orang tua. Ada contoh dari Yesus, bagaimana hidup suami istri, bagaimana seorang anak dengan ibu, bagaimana seorang ayah dengan anaknya, bagaimana tetangga dengan tetangganya. Ada ajaran Yesus seperti itu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW hidup selama kurang lebih 40 tahun mencontohkan hidup yang benar menurut Tuhan. Tunjukkan kepada saya apa ajaran Yesus yang bisa kalian ikuti, yang relevan dengan kehidupan zaman sekarang ini. Lanjut, dalam Al-Quran, manusia itu sesat karena dirinya sendiri. Maka Allah membantu mereka karena Allah memberikan petunjuk dan juga menunjukkan dua jalan, satu jalan keburukan, satu jalan kebenaran. Maka kalian dituntut untuk memilih. Makanya dikatakan surga itu pilihan. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang memang memilih untuk sesat. Maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah tidak akan menyesatkan seseorang kecuali orang itu fasik. Jadi sesat itu pilihan kalian. Allah hanya membantu. Seperti iblis yang meminta penangguhan waktu untuk menjadi asbab sesatnya manusia, Allah katakan silakan kamu mendapatkan itu. Karena Allah memang adalah Tuhan tempat kalian meminta. Assalamualaikum. Ya. Nanti. Waalaikumsalam. Ya, nanti jangan dipotong dulu. Saya gampang ke distract. Selesaikan saya dulu ya. Nah, lanjut kita bahas. Petunjuk yang diberikan bukan hanya petunjuk tapi juga ujian. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi juga ujian bagi mereka, bagi siapapun yang membacanya. Makanya dalam surah Ali Imran ada ayat mutasyabihat dan ayat Muhammad. Perhatikan kata Allah. Kalau emang ini buatan Nabi Muhammad, hebat sekali Nabi Muhammad, bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Kata Allah dalam surah Ali Imran. Nanti saya tunjukkan ya. Ketika jadilah saya tahu Kristen itu tidak ada adab. Saya tahu, tapi jangan perlihatkan sekali ketidakberadaban kamu ya. Padahal kamu sudah berkali-kali loh masuk ke komando diskusi lintas agama, ya. Nah, jadi ada dua yang diajarkan oleh dalam surah Ali Imran. Saya katakan satu ayat Muhammad, satu ayat mutasyabihat. Ayat Muhammad ini adalah ayat yang tidak perlu interpretasi dalam, tidak perlu penafsiran dalam, cukup menjadi manusia berakal saja sudah paham. Contoh, ketika Allah katakan Kul huwallahu ahad, itu Muhammad. Nggak perlu kamu harus jadi sarjana S3, S-teler dulu untuk paham apa arti ahad. Ya, tidak perlu kamu harus menjadi orang yang tes IQ dulu sampai 200 baru kamu paham apa arti Kul huwallahu ahad. Perhatikan, ayat yang eksplisit ini saja bagi Kristen itu sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ketika Yesus berkata Shema Israel Adonai Eloheinu Echad, ternyata menurut yang satu, Echad itu artinya begini, Echad itu akhirnya apa? Terpecah menjadi denominasi yang banyak di Kristen tentang siapa Yesus. Apakah Yesus ini golongan Tuhan? Atau golongan Allah? Atau Yesus ini hanya golongan ciptaan seperti Unitarian? Makanya terpecah Kristen itu sejak dari dahulu kala. Makanya ayat Muhammad dan ayat mutasyabihat, kalau ayat tentang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menjadi ujian. Ayat ini cenderung dipakai oleh umat Kristen untuk bertanya kepada Islam. Apa artinya istiwa? Apa artinya zahir? Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Takwilnya yang tahu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan informasi yang kita belum lihat, yang Allah yang tahu. Contoh, Arash Allah. Apakah kita sudah lihat? Tentu kita tidak akan pernah tahu secara absolut apa itu Arash, kecuali nanti kita sudah melihat Arash. Ya, lanjut. Kalau manusia sesat, kalau ditanya kenapa pada akhirnya ketika manusia diciptakan satu umat lalu sesat, kalau dalam Islam yang memilih sesat, yang memilih berpencah itu adalah manusia sendiri. Tapi kalau di Kristen Tuhannya yang menghancurkan manusia, maksudnya Tuhan yang memisah-misahkan manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 11 nomor 6. Tuhan turun memisah-misahkan bahasa manusia, akhirnya manusia berpencar, ya. Sedangkan manusia bersatu aja bisa jadi bertengkar, apalagi berpencar. Tuhannya ada apa sih? Nah, dalam Islam Allah katakan tadinya dalam surah Al-Baqarah ayat 251, tadinya manusia itu satu umat, tapi ketika diutus Rasul kepada mereka, diutus petunjuk kepada mereka, mereka berselisih, mereka sendiri yang ingin berpencar. Ya, itulah make sense-nya Al-Quran. Tapi kalau dalam Kristen, Tuhannya sendiri yang memecah belahkan manusia. Baca kitab Kejadian pasal ke-11 nomor 6. Ya, silakan. Nah, jadi dan lagi pula manusia sesat juga karena ikut-ikutan.
Ya kayak si penyebar ya, dia ikut-ikutan nenek moyangnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 161 Allah jelaskan itu. Jadi saya membuat sistematika yang sangat singkat dari penciptaan manusia sampai manusia ke surga. Saya minta orang Kristen untuk menjelaskan ya esensi manusia diciptakan, perjalanan hidup, beribadah, kemudian dimatikan masuk surga. Coba jelaskan sesimpel ini ya. Terima kasih, itu prolog saya, dan kita buka diskusi. Silakan umat Kristen bertanya terkait tema saya, jangan lari kemana-mana ya, dan juga jelaskan tentang iman kalian seperti yang saya, mungkin tidak seperti yang saya jelaskan, tapi setidaknya masuk akal lah ya, tidak bertentangan dengan akal lah, begitu. Terima kasih. Di sini udah ada penyebar kabar hoax, silakan Anda, saya kasih waktu, tapi tolong ya jadi manusia di sini, silakan. Oke, tadi kan Mbak Uni bilang Islam itu masuk surga. Baginda aja belum masuk surga, bagaimana umatnya? Coba jelaskan. Oke, inilah kebotolannya penyebar. Esensi saja dia tidak paham. Islam itu masuk surga. Islam itu din. Islam itu bukan manusia. Islam itu adalah agama yang manusianya adalah Muslim, ya. Yang memeluk agama Islam itu yang masuk surga. Lalu kamu tanya, bagaimana dikatakan masuk surga sementara baginda saja belum di surga? Sejak kapan ada pernyataan dari umat Islam bahwa ketika kami mati langsung masuk surga? Siapa yang bilang? Coba saya tanya sama kamu, siapa yang bilang ketika orang mati langsung auto surga? Halo, setiap orang Islam sadar betul dalam kehidupan manusia itu ada fase yang dilalui, hidup, mati, ya, di alam barzah, alam penantian, alam kubur, lalu nanti yaumil hisab. Setelah yaumil hisab, kau pikir kau mati langsung auto surga gitu? Inilah lucunya orang Kristen. Saya tidak tahu apakah ada di kitab kalian yang mengatakan bahwa kalian tuh mati auto surga. Coba tunjukkan kepada saya. Bahkan ketika Yesus berkata waktu dia disalib, hari ini juga kamu dan saya masuk ke dalam surga. Tunjuk kepada saya kalau itu betul. Yesus 3 hari baru bangkit, 40 hari baru naik ke surga. Itu aja Yesus mudah dusta loh. Tunjuk di Al-Quran mana ada kata bahwa Allah bilang kalian mati auto surga. Kalau ada perkataan dalam Al-Quran ketika manusia mati langsung masuk surga, baru bohong. Nabi Muhammad itu dikatakan tidak masuk surga. Kenapa? Ketika ada, oh Nabi Muhammad telah meninggal, artinya pasti di surga. Karena ada tertulis bahwa setiap yang mati dari kalangan Nabi pasti langsung auto surga. Tunjuk ayatnya sama saya. Tunjuk ayatnya ya. Baru itu namanya adalah kontradiksi. Di surah Al-Baqarah ditulis ketika Nabi langsung meninggal maka pasti masuk surga. Tiba-tiba ditulis di ayat lainnya, setiap orang yang meninggal itu nanti menunggu dulu di yaumil hisab. Kontradiksi itu Al-Quran. Maka tunjuk sama saya di mana dikatakan orang meninggal langsung masuk surga. PA, sorry ya, soalnya kamu udah tua, udah lama banget diskusi masa PA terus. Nah, umat Muslim itu tunggu dulu, saya belum selesai. Selesaikan dulu. Saya kan bilang wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya katakan barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka Allah akan memberikan dia surga. Tapi apakah mati langsung masuk surga? Tidak. Karena di dalam Islam juga dijelaskan ketika seseorang mati maka mereka akan melalui beberapa fase. Ada yaumil hisab, hari kebangkitan, hantu belau. Terus sejak kapan? Coba. Itu? Ada nggak umat yang soleh? Ya, coba tunjukkan siapa? Adalah orang siapa? Yang soleh itu adalah orang siapa? Coba tunjukkan, ada nggak? Kau tanya siapa? Umat kau tanya atau nama orang? Kau tanya umat atau orang? Bingung aku pertanyaanmu. Siapapun tidak. Kau belum kujawab udah mustahil pula kata kau belum kujawab. Kau surga, Nabi Adam aja belum masuk surga. Anda jangan mengklaim. Saya tanya, tunjukkan kepada saya bahwa surga ada isinya sekarang. Siapa yang bilang? Coba. Tunjuk kepada saya siapa yang pernah melihat surga itu ada isinya. Coba. Ya itulah iman. Jangan kau kalau bicara iman yang nggak ada berdasar. Imanmu dari mana? Imanmu dari mana? Coba tunjuk di kitabmu kalau ada orang yang mengisi surga. Coba tunjukkan kepada saya. Oh, Elia itu duduk di surga. Yang melihat adalah Cahyono. Tidak boleh logika memang ajar Kristen itu. Iman itu percaya. Logika. Oi, logika udah mati. Dengar kau ya. Oi. Kalau ngomong itu jadilah manusia dulu. Iman. Kau tidak ngomong logika. apa sih di sini? Saya ini nggak mau downgrade ya. Saya nggak mau nurunkan level saya untuk menghadapi hewan ternak. Saya tanya, ketika kau bilang setiap manusia mati langsung masuk surga, itu yang bilang siapa? Kau kan berharap setiap manusia mati, sedangkan Tuhan kau aja yang udah mati di tiang salib itu kan langsung masuk surga. Muslim itu nanti masuk surga. Itu kan narasi Anda pertama tadi. Nanti.
Bagaimana caranya? Nanti, kan? Baginda aja belum masuk surga. Coba jelaskan. Ya nanti Anda percaya dengan itu? Nabi Muhammad itu dibangkitkan semua dengan seluruh manusia. Ketika Mana di Yom buktinya? Hisab dia pertama Kalau sekali Yesus itu udah bangkit. itu Yesus nanti sudah bangkit dari ya, itu mana udah buktinya? ada bukti. Mana buktinya? Yesus Oke. sudah bangkit, udah Kalau naik ke kau surga. minta gini, Nah, itu ini lagi bodohnya menantang. kau, ya. Bukan. Tutup kau mulutmu yang- dulu. Iya, tutup Kalian mulutmu yang dulu. tahu. Gantian kita ngomong. Sekarang ku bilang sama kau, yang dijanjikan nanti kau minta bukti. Sekarang yang kau bilang sudah terjadi, aku minta bukti, ya. Yang bisa dibuktikan yang sudah terjadi, ya. Oke. Kau bilang Tuhan kau pernah bangkit. Tunjukkan sama aku apa buktinya Tuhan kau bangkit. Siapa yang melihat? Ya, minimal kau tunjuk sama aku siapa orang yang melihat Tuhan kau bangkit dari kematian, ya. Satu nama. Diam dulu kau. Tapi aku tidak mungkin bisa memberikan bukti apa yang akan terjadi, bodoh. Ini kok stupid sekali kamu. Bagaimana Imanmu mungkin aja aku bisa mengaku bahwa membuktikan Yesus sudah di sesuatu surga. yang Imanmu aja udah sesuatu mengaku yang Yesus sudah akan di surga. Kenapa Apa kau ini? pikirin? Aneh kau itu. Ini. Udah Saya naik tanya surga siapa yang itu. melihat? Apa ini? Ngomong apa kau ini? Anda jangan membohong Kau ngomong kitabmu. apa? Aku nggak ngerti kau ngomong apa. Kau minta bukti apa? Kau minta bukti sesuatu yang dijanjikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana Di satu sisi mungkin? kamu tidak percaya dengan kitab saya, tapi Duh, di ya sebenarnya Robbi, kitab saya orang itu kayak gini. namanya semple. Mute dulu Fandi. Mute dulu Kau Fandi. nggak Orang Kristen, dengar orang Kristen ya, tolong kalian itu cerdas. Apa yang Satu sisi- dijanjikan? Aku bilang gini, Bang Yonatan Nandar, minggu depan aku pergi ke Jakarta ya. Buktikan Uni ke Jakarta minggu depan. Sekarang juga buktikan. Stres nggak otakmu? Allah menjanjikan surga, kau minta buktikan. Kalau udah ada orang di surga sekarang, padahal Allah bilang itu janji. Nah, sementara kau bilang Tuhan kau aja udah bangkit. Nah, itu kau bisa nggak buktikan yang sudah terjadi? Siapa yang melihat Tuhan kau bangkit dari kematian sehingga tervalidasi secara ilmiah Tuhan kau itu bangkit dari mati, bukan dari pingsan, bukan dari pura-pura tidur, bukan dari pura-pura mati, bukan dari karena mabuk anggur asam. Tunjuk sama aku dokter mana, ilmuwan mana, dukun mana yang menyatakan Tuhan kau itu betul-betul bangkit dari kematian. Tunjuk sama aku. Ini PA-nya orang Kristen kalau diskusi sama aku nih. Bikin emosi aja. Daya aku nggak mau menurunkan levelku ya. Kau ngomong aja. Si itu yang lihat Uni, namanya Cahyono. Dia adalah seorang dukun beranak. Ketika dia cek lehernya Yesus, ternyata udah berhenti. Setelah dicek dia itu nggak berhenti kan? Udah berhenti kan? Tiba-tiba pas ditengok udah membiru mayatnya Yesus, tiba-tiba bangkit. Baru ini bisa dikatakan bangkit dari kematian. Kenapa? Kau di abad sekarang aja orang koma 40 hari aja bisa bangkit dari koma loh. Dari mana kau tahu kalau dia tuh mati? Jangan-jangan dia koma. Jangan-jangan dia mabuk anggur asam. Karena dia nggak terbiasa minum anggur asam, sakit perutnya, pingsan dia 3 hari 3 malam. Tunjuk sama aku datanya. Nggak usah banyak cerita, kita diskusi aja bagus-bagus. Nah, surga itu adalah sesuatu yang dijanjikan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama sekali membuka pintu surga. Paham kau? Itu artinya dijanjikan. Nah, di mana Nabi Muhammad sekarang? Nabi Muhammad sekarang berada di sisi Allah di alam barzah yang aku sendiri tidak tahu. Jangankan aku, Yesus kau pun nggak tahu itu. Kau tanya sama Yesusmu dulu. Kalau kau betul-betul punya Roh Kudus, kau tanya sama Roh Kudus kau di mana Nabi Muhammadku berada sekarang dan tunjukkan buktinya. Kalau aku punya Roh Kudus loh, Roh Kudus itu kan Tuhan tuh, ya kan? Yang tidak boleh dihujat. Aku minta sama seluruh orang Kristen, jawab pertanyaanku. Kalau memang kalian punya Roh Kudus, Tuhan kalian punya ilmu pengetahuan. Nih, ku challenge ilmu pengetahuan Tuhan kalian yang berbentuk Roh Kudus itu ya. Kan ada 3 Tuhan kalian tuh. Yang satu namanya adalah Roh Kudus, satu anak manusia, satu lagi Bapa. Karena kalian punya Roh Kudus dalam diri kalian, aku tantang Roh Kudus yang dalam diri kalian. Tunjukkan sama aku di mana Nabi Muhammad sekarang. Bukti-buktinya juga berikan. Dan tunjukkan kepadaku di mana Yesus sekarang dan bukti-buktinya. Minimal foto lah atau voice note-nya lah, voice note suara. Gitu ya. Baru aku jadi Kristen. Kalau nggak usah banyak cerita kalian. Di imanmu aja kau mengakui Yesus itu udah di surga. Kenapa kau pungkirin? Siapa yang bilang Yesus di surga? Baca di kitabmu itu kan naik ke Di mana? surga. Di mana? Kenapa kau pungkirin? Di mana Anda berbohong tertulis? dengan itu. Di mana Baca tertulis kitabmu Yesus itu. di surga di kitabku? Di mana? Waduh, Anda berbohong. Anda berbohong dengan kitabmu. Berbohong Anda itu kan kayak berbohong. gini. Ada di Kau yang kitabmu berbohong. Yesus naik ke surga. Ada Ternyata tidak ada. Itu yang berbohong. Itu yang berbohong. Itu di kitab saya ada itu. Baca. Tunjukkan di kitabku. Tadi kau Saya bilang tidak di bilang kitabku. Kok di kitab kau pula? Di kitab kau itu Baca ya di oke. kitab saya itu. Oke, Iman kita saya uji itu kitab. mengatakan Oke. Yesus tidak di Oke. surga. Siapa yang Imanmu bilang juga kan siapa yang Yesus bilang di Yesus di surga? Anda Siapa berbohong yang dengan bilang kitabmu. Yesus di surga? Oke, Aduh. kita uji. Di Itulah. kitabmu yang Maka saya kau bilang ini bisa kalian ngomong nggak semua, sih? di Bisa satu- diskusi nggak kau?
Di satu sisi kalian nggak percaya dengan kitab saya, udah dirubah. Tapi rujukanmu kadang pakai kitab saya. Itu namanya Saya logika tanya, sengklek. di mana di kitab Sengklek kau Yesus di begitu. surga? Oi, siapa yang bilang Yesus di surga di kitabku, di kitabmu? Kan menurut imanmu kan dia diangkat ke Di surga kan? kitab, di mana? Di kitabku nggak kutunjukkan, di kitabmu nggak kutunjukkan. Kau mau apa sebenarnya? Tunjukkan di kitabku kalau Yesus naik ke surga. Tunjukkan di Saya kitabmu tidak kalau tahu Yesus ada di surga. Mana? Tapi keyakinan kalian itu bahwa Yesus Aduh, sudah diangkat ke surga. kau bisa gak nih diskusi nih? Waduh. Dia orang kayaknya ODGJ deh. Terguncang Bukan. kau ya. Bukan. Apa Ya kau mana? bilang satu Mana di Al-Quranku kalau Yesus naik ke surga? Mana di Al-Quran? Di Al-Quran. Itu yang kami Oi, bisa nantikan. nggak, Bu? Yesus akan turun dari kiamat. Bukan dari Betul-betul yang kayak lain. hewan Bukan ternak. dari Adam, Masya bukan Allah, dari- Allah betul sekali ya. bukan- Allah katakan ya, orang yang menyeru kepada kaum kafir itu seperti orang yang bicara kepada hewan ternak. Nggak ngerti dia nggak dengarkan kita ngomong. Saya tanya sama kau, tunjuk di kitabmu Yesus itu naik ke surga, kita bahas. Kau tunjuk di Al-Quranku Yesus naik ke surga. Dua-duanya kau, kalau nggak kau penipu. Jelas kau penipu. Tunjuk. Izin ambil alih dulu sebentar. Ya. Yang naik ini ada yang Kristen nggak? Ini sama pemburu hater Kristen Muslim? Muslim. Ya? Muslim. Oke, standby di bawah dulu Bang ya. Bang Ya. Sidi, Tolong yang bisa bahasa manusia kalau Kristennya naik ke atas ya. oke Bang Si, nggak ngomong ini kenapa naik nggak ngomong langsung mute. Ini juga siapa ini? Tanda tanya. Kok nggak ada Kristen yang ini ya? Sambil tap-tap layar teman-teman ya, kencangkan tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Kalau kalian nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak ngerti bahasa roh. Jadi mending kalian pakai bahasa Indonesia. Saya minta kalian tunjukkan ke saya apa yang saya jelaskan tadi terbantahkan tidak. Itu aja. Bisa nggak kalian membantah argumen saya dan bisa nggak kalian menjawab pertanyaan Udah, nanti saya? kalau bahasa Arab sama aku aja. Tenang itu. Assalamualaikum Yoga, assalamualaikum Bang Yonatan Nandar. Lanjut. Ya. Ini penyebar hoax dia ngomong terus nih, tapi dia nggak dengar, kita nggak bisa dengar. Ya, Bang Eksis Kristen atau Muslim? Bang Eksis Islam, Bang Ai ini Kristen atau Muslim Bang Ai? Islam bang, turunkan aja bang, nggak apa-apa. Silakan penyebar berita hoax. Penyebar, ini ngerocos terus ini kayaknya. Kenapa? Kenapa, bos? Oke, mungkin saya langsung komparasi. Tadi saya belum komparasi ya. Ini saya tantang nih buat Kristen. Saya bilang hari ini juga saya jadi Kristen. Saya katakan kalau kalian betul-betul, Dijamah Tuhan kau. kalau Tuhan kau menjamah laki-laki dia berambut panjang, ku tampar ya. Enak aja nyamah-nyamah badanku ya. Jadi Ya, dengar Islam ya. yang baik itu harus memuliakan Yesus. Kamu berarti bukan Islam yang baik kau. Paham dengan itu? Aku siapa Yesus? Aku nggak kenal Yesus. Orang Yunani ngapain aku memuliakan orang Yunani? Yang aku muliakan adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Ngapain aku memuliakan Yesus? Yesus mana? Yesus Barabas. Ngapain aku memuliakan Yesus Barabas pencuri? Hei, kalau aku membahas Sugiono tiap hari bukan berarti aku memuliakan Sugiono. Bisa jadi aku memberi contoh. Jangan kalian jadi kakek Sugiono ya, atau jangan kalian jadi Sumanto ya. Kau nih kalau ngomong nggak berhenti-berhenti loh kayak mama-mama kau. Inilah perbedaan Islam dengan Kristen itu. Orang Kristen itu kalau bicara semua sampah isinya, nggak ada isinya. Bukan, karena kamu kerjanya kan ngerocos terus tiap hari bahas Yesus, Gak ada kerjaan apa? Ini kerjaanku. Ini Katanya nggak kerjaanku. percaya. Katanya nggak Aku nggak percaya percaya dengan Yesus, memang. tapi tiap hari kau bahas itu. Loh, Kan aneh. jadi Makanya saya bilang kok itu logika kalau ada kompleks. pendeta kau membahas Makanya iblis, kita artinya tuh harus pendeta ke kau percaya iblis. rumah sakit Logika kau jiwa, kemana ini? Udahlah penyebar. Saya mau yang naik itu adalah Harusnya orang kita Kristen, rumah- biar bodoh rumah sakit asalkan jiwa. mau mendengar ya. Saya tidak. Saya butuh Kristen yang jujur. Tapi berdebat kau ini? pakai Bible kami. Makanya sengklek saya bilang kalian. Apalah kau bilang ini? Arti cengklek itu Tadi apa? tadi Rifa mau minta apa? Ayat yang katanya Yesus naik ke surga kan?
Ya, coba saya minta itu ayatnya Yesus naik ke surga. Silakan. Lukas 9 ayat 51. Lukas 9 ayat 51. Diam dulu penyebar. Kau nggak bisa jawab. Mendingan si perempuan ini yang jawab. Udahlah kau nggak bisa jawab. Lukas 9 Kerja kau cuma ayat curhat 51. aja. Bisa baca. Berapa? Kita baca ya. Lukas 9 ayat 51. Lukas 9 ayat 51. Oke. Kita baca teman-teman ya. Saya suka kayak gini. Lebih baik kita bahas ayat-ayat aja daripada kau curhat aja. Lukas 9 nomor 51. Kita baca teman-teman. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Pertanyaan saya, siapa yang bisa memastikan Yesus ke surga? Bukan ke planet Mars, bukan ke matahari, bukan ke bulan, bukan ke galaksi non Bima Sakti, atau ke rumahnya Nobita, atau ke dimensi lain. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia betul-betul di surga? Silakan sister jawab. Validatornya siapa? Oh, sulit juga intinya kami. Sulit sekali memang Kak. Sulit sekali Iya, memang Kak kalau bicara kayak gitu Kak. Yesus naik ke surga. Sulit Itu banget kan yang memang. ditanya. Yang Yesus bilang naik ke siapa surga, Kak? itu saja. Yang bilang siapa? Yang bilang Itu siapa? Si Lukas. saksi-saksinya, Tahu dari mana si murid-muridnya Lukas? banyak. Siapa saksinya Kak? Siapa saksinya Kak? Tunggu aku lihat dulu ya. Ayat lain. Lihat Kak. Aku kasih Kakak waktu 1500 tahun ya. Mudah-mudahan aku masih hidup untuk itu. Nama aja, aku butuh nama aja. Siapa yang betul-betul memastikan kalau Yesus di surga? Biar ikut aku. Jadi Kristen aku hari ini. Kalau ada yang betul-betul bisa memastikan Yesus di surga, aku ikut. Siapa yang gak mau naik ke surga? Maulah. Itu aja ya. Simple kali sama aku nih. Lo gak usah ribet-ribet ya. Oke, baik kita jawab. Inilah orang yang sok tahu. Kenapa saya katakan sok tahu? Penulis kitab Lukas adalah orang yang betul-betul totally sok tahu. Bagaimana mungkin dia menceritakan sesuatu yang beyond logic? Makanya Nabi Muhammad SAW itu, bahkan inilah saya katakan, kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad itu tak terbantahkan, bahwa beliau adalah orang yang tidak pernah berdusta dan sok tahu. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang menerka-nerka kehidupan masa depan, kenapa dia dengan berani mengatakan, ketika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu pengetahuannya ada pada sisi Allah. Maksudnya gini, kalau memang Nabi Muhammad ini adalah orang yang ngarang, kenapa dia tidak melampaui batas seperti penulis kitab Lukas yang sok tahu mengatakan Yesus sudah di surga padahal tidak bisa dibuktikan. Sementara Nabi Muhammad membatasi dirinya. Bagaimana mungkin dia bijaksana sekali? Dia tahu kalau roh ini tidak akan ada yang tahu sampai sekarang. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang bisa membahas tentang roh. 1400 tahun. Sementara Nabi Muhammad berkata tentang sesuatu yang ada di dalam rahim. Halokah? Apakah Nabi Muhammad tahu nanti akan ada mesin USG? Tidak mungkin Nabi Muhammad itu punya pengetahuan melampaui sesuatu yang dimiliki dia. Melainkan ini pasti datang dari Allah. Tapi penulis kitab Lukas ketemu aja enggak sama Yesus, berani-beraninya bilang kalau Yesus sudah ada di surga. Dari mana dia tahu kalau Yesus di surga? Siapa yang bilang? Jawab. Saya izin sapa dulu. Siapa dulu? Aku mau ambil tisu dulu. Bang Karto sama Bang Arjun ini Kristen atau Muslim? Monitor Bang. Ya teman-teman, dikencangin juga tap-tap layarnya yang di bawah ya. Yang 800 hampir 900 orang ini kencangkan tap-tap layarnya, di follow-follow akun host. Akun ini akun kelima. Bang Karto, Kristen Muslim Bang Karto, panggilan terakhir. Aku juga Bang Pandi, ini akunku yang 9 ini. Rungkat semua akunku. Siap. Ini juga Akinander di follow-follow ya, Yonatan. Bang Karto, Kristen atau Muslim Bang? Maaf, aku pencet. Oke, Arjun, Kristen atau Muslim Arjun? Monitor Arjun. Oke, di tap-tap layar teman-teman ya, kencangkan tap-tap layarnya. Silakan yang Kristen naik. Ya, assalamualaikum Bang Pandi. Bang, jadikan aku moderatormu dulu. Assalamualaikum Bang Jonathan. Oke, waalaikumsalam. Ntar aku jadikan moderator. Teman-teman, layarnya dikencangkan. Tap-tapnya biar komalnya kuat. Di follow-follow akun host dan akun Kawan-kawan ya, jangan lupa dulu tek layar kami kan, biar kuat komal kami, biar nggak rungkat. Tek dulu ya, kencangkan tap-tapnya. Yang naik yang Kristen dulu ya, teman-teman ya, monitor. Yang Kristen dulu kasih kesempatan. Biar belajar mereka. Sembari tap-tap layarnya sampai 100k, biar komalnya kuat. Nggak tumbang-tumbang kita. Ayo, lanjut. Disapa yoga ya yang naik ini, Leonardo sama Eva ini Kristen atau Muslim? Halo. Ya, Bang Leonardo Kristen ya, Bang?
Iya, 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 betul, Oke, betul. silakan Bang, silakan. Enggak pengen dengar aja ceramahnya. Ini bukan ceramah Bang Leonardo, ini komal diskusi lintas agama, perbandingan agama. Ya, Leonardo, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Mungkin saya lebih ini ya, saya klasifikasikan materi saya ini. Materi saya ini sebenarnya materi gabungan dari penciptaan manusia, ya esensi manusia. Kemudian nanti di situ esensi nabi juga ada, esensi kitab suci dan esensi surga. Nanti besarnya adalah esensi tentang Tuhan. Jadi materi ini materi yang sebenarnya kalau panjang penjabarannya, saya coba untuk kecilkan dan saya kasih poin-poin. Pertama, tidak ada yang mampu menjawab kalau dia tidak beragama. Maka Islam mampu menjawab karena dia memiliki pengetahuan dari wahyu. Apa itu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Maka surah Al-Baqarah menjawab, ya, Al-Qur'an menjawab. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama alasannya karena Tuhan memiliki kehendak. Yang kedua karena manusia dijadikan sebagai khalifah. Itu jawaban telak dari Al-Qur'an. Pertanyaannya, di Kristen bisakah kalian menjawab kenapa kalian diciptakan? Silahkan dijawab. Itu poin pertama dulu. Kita asal penciptaan dulu. Nanti mari kita maju sedikit demi sedikit. Tentang surga tadi silahkan tanda tanya. Oke, Kak, Silakan. gimana coba aku mau tanya soal yang kisah para rasul 7 ayat 55. Kisah para Rasul 7 Ayat 55. nomor 55. Sorry. KPR 7. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman ya. Dikit lagi kita 20k lagi. Nomor 55 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Anda mau mengatakan bahwa validator Yesus di surga itu adalah Stefanus. Stefanus yang melihat Yesus ada di surga. Betul? Iya. Kita jujur-jujur aja ya. Saya mau konsistensi Anda di sini. Kalau begitu Anda akui bahwa ketika kita di bumi, ketika melihat ke atas maka kita bisa melihat surga. Betul? Iya. Betul. Coba tunjukkan kepada saya siapa orang yang pernah melihat surga selain Stefanus. Kalau tidak ini bisa bohong, bisa halusinasi, bisa dusta. Kenapa? Kenapa cuma Stefanus yang bisa melihat surga dari bawah bumi ini? Dan tunjukkan kepada saya bahwa memang pernyataan dari Kejadian sampai Wahyu ada manusia memang Tuhan mengatakan bahwa manusia bisa kok lihat surga dari bumi. Sorry. Kalau ada orang yang bisa melihat surga dari bumi gitu, dan itu adalah Stefanus. Siapa yang membenarkan? Siapa bukti-bukti bahwa yang dilihat si Stefanus itu adalah surga? Bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan iblis. Bagaimana caranya? Metode apa yang kalian gunakan? Siapa Stefanus ini sehingga dia layak melihat surga? Kenapa bukan Petrus, murid pilihan Yesus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa bukan siapa aja gitu yang melihat? Bahkan kenapa bukan Musa? Kenapa bukan Abraham yang adalah pilihan Tuhan? Kenapa harus Stefanus? Dan kenapa kalian percaya kepada Stefanus? Silakan dijawab. Ini metodologi ya, epistemologi ini. Kita harus bisa menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Sebelumnya kan itu Abraham yang nabi-nabi itu kan sebelum tidak kenal Yesus kan, tidak pernah melihat Allah. Saya bilang melihat surga, sister. Ini kita bicara konteks melihat surga. Anda tahu tidak surga itu ada di mana? Iya. Anda tahu tidak surga ada di mana? Di langit. Really? Betul? Coba siapa yang bilang surga ada di langit? Bisa jadi di langit, dimanapun, entah. Kalau bisa jadi berarti tidak absolut ya. Jadi jangan dijawab sesuatu yang tidak, mungkin, sesuatu yang Anda tidak ketahui. Itu mungkin dia lihat, karena kan tidak tahu di mana surga. Jangan sok tahu. Stefanus lihat dia tahu. Sister, kalau bicara yang Anda keluarkan adalah pengetahuan, Anda dibenarkan. Tapi kalau Anda tidak tahu lalu bicara sesuatu yang Anda tidak ketahui, itu namanya sok tahu. Saya tidak berani mengatakan surga ada di mana. Surga ada di situ karena tidak ada diberitahu saya. Surga itu ada di mana? Ya itu nggak ada penjelasannya itu di mana surga itu bagi. Makanya saya tanya, kalau kalian bisa tunjukkan di mana surga? Siapa bilang surga di langit? Melihat ke atas, sister, yang Anda lihat itu adalah awan. Bukankah sudah ada ilmu pengetahuan yang bahkan punya satelit di atas? Apakah betul? Di sebelah mananya surga? Sebelah mananya surga? Sebelah satelit mana tuh?
atau sebelah kirinya matahari, sebelah kanannya matahari. Coba saya kasih Anda analogi ya. Saya kasih Anda analogi yang kita pakai akal. Kita pakai akal juga. Kalau pakai iman mohon maaf. Saya kasih Anda sebentar dulu. Jawab itu karena memang ya itu. Saya kasih Anda analogi ini. Bentar dulu sister, sayang. Darling, dengar dulu saya. Ini saya analogikan sebagai bumi. Dan memang konstruksi bumi kita memang kurang lebih bulat. Ya, bulat. Seperti inilah. Lalu, ada yang namanya galaksi. Galaksi itu apa? Tempat tersusunnya bintang-bintang. Berserta satelit-satelitnya. Anda tahu galaksi apa? Coba Anda cross check dulu di Google. Apa itu galaksi? Dan galaksi itu bukan cuma satu, by the way. Ya. Ketika bumi ada di sini, ya ini. Lalu Yesus taruhlah ada di sini. Dia naik ke surga. Dia dari bawah ini. Anda ilustrasikan aja dengan otak Anda. Lalu Yesus terbang ke langit, lurus ke atas. Ini berarti surga ada di sini. Ada di sini. Bagaimana dengan orang yang ada di sini? Dia naik ke atas. Apa dia berbelok? Berputar dia. Seret, cari Yesus gitu. Ini logika saya. Maka mustahil ada manusia yang bisa melihat surga. Mustahil. Mustahil surga itu ada di langit. Karena kalau rekonstruksi kita bilang seperti ini adalah bumi. Yang ada di sini naik ke atas. Berarti surganya makin menjauh tuh sebelah sana. Yesus naik ke sini, surganya di sana. Terus yang sebelah sini surganya ke situ. Di mana surga? Mencari surga gitu. Mencari surga kalian. Atau jangan-jangan kalian mau bilang begini. Diam dulu penyebar. Kok kau? Aku jawab dengan ayat-ayat bisa nggak? Diam dulu penyebar. Kok dipaksakan logika? Ini bumi. Yesus ada di sini. Dia naik ke atas, net. Sementara yang belahan bumi sini juga naik ke atas, naik lurus ke atas. Apa jangan dengan dia berbelok? Saya mau belok dulu lah ke Yesus. Yesus ada di sini gitu. Kayak ini. Yang bicara yang bisa bahasa manusia ya. Kalau yang nggak bisa bahasa manusia, tolong nggak usah ikut-ikutan. Saya lagi lelah, saya lagi flu, lagi nggak bisa menghadapi orang-orang tantrum kayak penyebar ya. Yang bisa ngomong Nanti aja. kalau ada Bisa, bahasa harus sama aku aja. ya, yang bisa bahasa roh sama yoga. Silakan, kamu penyebar sama yoga. Silakan. Tanda tanya. Lanjut. Jangan tipu-tipu saya ya. Saya nggak semudah itu kalian tipu. Siapa yang pernah lihat surga? Stefanus. Yang bilang siapa kalau Stefanus lihat surga? Bayangkan ya, ada orang menulis si Stefanus lihat surga. Dari mana orang yang menulis itu tahu kalau si Stefanus lagi lihat surga? Bukan lihat hayalan, bukan lihat hantu, bukan lihat langit. Dari mana orang itu? Ketika dia mendongak kepalanya ke atas, yang ditulis apa? Dia melihat langit. Nah, itu oke lah, aku terima itu. Ini ada orang melihat ke atas, padahal dia mau mati loh di situ loh. Coba ya, ini logikanya. Ya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan. Ini mau mati loh. Kapan si Stefanus ini menceritakan kepada penulis kitab ini kalau dia melihat Yesus? Dia udah mau mati loh ini. Jadi si penulis kitab para rasul tuh berdiri depan Stefanus. Kalian bayangin gak sih? Stefanus itu lagi mau mati tuh, lagi lihat mau dihajar sama si Paulus. Yang menulis kitab ini lihat gini, oh jadi Stefanus lagi dihajar nih, dia mau mati, dan yang dia lihat itu adalah Yesus. Gitu. Mbak, intinya kan di sini kami percaya bahwa itu surga ada kan, dan Yesus Mbak, sudah di kalau surga. Mbak percaya itu urusan Mbak. Saya lagi tanya, si Stefanus itu kan mau mati tuh, mau meninggoy. Kapan Stefanus pernah sempat hidup menceritakan kepada penulis kisah para rasul bahwa yang dia lihat itu adalah Yesus? Kapan sempat itu? Dia mau mati loh, Anda baca itu. Tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Ah, ini yang nulis bukan Stefanus ya, ini orang lain. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan. Dari mana ini penulis kitab ini tahu kalau yang dilihat Stefanus itu kemuliaan Tuhan? Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret keluar dan dia mati. Kalau ada orang mau mati ya, Anda bayangkan ya, saya mau disiksa nih. Lalu saya bilang, saya melihat Tuhan bersama saya. Oh Tuhan, berarti betul-betul yang saya lihat Tuhan itu. Orang mau mati loh ini loh. Dengar ya. Ada Coba kalian cocokkan saja ayatnya dengan Yohanes 5. Benar. Dengar dulu. Bagaimana kau bisa bersaksi bahwa Baginda itu Nabi, padahal kamu tidak ada di tempat itu, tidak pernah melihat. Tapi kau Nanti ku bersaksi jawab. bahwa
Nanti ku jawab. Dengan ilmu pengetahuan. Bisa melihat. Bukan ilmu pengetahuan. Pertanyaanmu udah ku jawab loh. Bagaimana kau bersaksi tentang Nabi Muhammad sementara kau nggak ada di tempat? Ku jawab dengan ilmu pengetahuan. Kan ku jawab. Diam dulu. Gimana caranya? Belajar. Belajar. Pernah kau belajar? Bukan iman. Iman itu ini kau bisa. Hei, kau Kok iman nggak ada iman. kau bertanya, aku Masih jawab. mengenai rob itu yang kalau dalam bahasa Indonesia katanya itu apa, aku pernah dengar, aku masih bingung sih sampai saat ini. Udahlah, Masih jangan rob. lari dulu. Kita bicara surga dulu. Kok kabur-kabur Ini kan- ini? Sudah kan Katanya itu akademis. Tapi Saya belum selesai. Saya mau membuktikan kegabluan kalian. Bagaimana kamu mengatakan kamu Dengan bersaksi ilmu pada pengetahuan bahwa kebenaran itu datang dari orang yang punya kredibilitas. Kau pernah nggak kuliah? Kutanya dulu, kau pernah kuliah nggak? bersaksi Kutanya itu bukan dari tempat dan kau melihat, tanya tapi ilmu kau pengetahuan. bersaksi. Itu Kutanya namanya kau bohong, kau. Kalau Kutanya itu kau kau pernah bilang nggak bisa kuliah? aja saksimu itu pembohong gitu loh. Bersaksi itu bukan Iya. harus menyaksikan, berarti saksi itu bohong kalau seperti itu. Saya tanya dua pertanyaan, ini saya kejar dua-duanya nih ya. Penyebar kabar hoax, kutanya kau pernah kuliah enggak? Biar aku ajarkan kau ilmu pengetahuan. Pernah enggak kuliah? Kalau nggak pernah kuliah diam kau, jangan kau tanya-tanya ilmu. Makanya aku bilang, kau tanya tadi kau Udah. nggak pernah, udah diam kau, diam. Aku sama si tanda tanya. Ketika Stefanus hendak mati, dia berkata, aku telah melihat Yesus di surga. Dan kalian percaya dengan itu? Coba kalian kata, ketika yang di tiang salib itu mati, dia bernama Yesus. Dia bilang, hari ini kau bersamaku di surga. Pertanyaannya, betul-betul di surga mereka berdua hari itu? Makanya aku bilang, jangan percaya kalian sama orang yang sedang mau sekarat. berdasarkan ayat-ayat yang setelahnya. Orang yang mau sekarang itu bisa aja berkata banyak. Kayak aku nih, aku mau dihajar sama orang. Bisa aja aku bilang, aku ini titisan Nyi Roro Kidul loh. Karena biar orang takut sama aku. Percaya kalian? Hoi, jangan kalian ganggu aku. Aku titisan Nyi Roro Kidul. Aku punya ilmu santet. Awas kalian, ku santet kalian dari alam barzah ya. Percaya kalian? Mbak. Jadi kalau cuma Tidak. Itu Mbak salah memahami. Oke, coba berikan paham kepada saya. Saya kasih Anda waktu. Susah. The King jangan dulu ikut, biarkan saya dulu, biar si kita tidak terdistract ya, biar kita nih enggak keroyokan. Mohon maaf ya. Yang lain tolong nyeletuk itu jangan sampai mendistract, menggaburkan tema. Tolong nyeletuk boleh, tapi menghibur. Dengan siapa saya ngomong ini? Si penyebar atau si Davis? Udah penyebar kau diam, kau imani saja. Davis, saya Bang David dulu, Bang David. tidak perlu tapi penyebar diam. Kau nggak pernah kuliah, kau tanya ilmu kau nggak pernah kuliah. Davis, saya kasih waktu Anda 2 menit. Yang lain diam. Jangan ada umat Islam yang ganggu Davis. Dia akan memberi paham kepada kita kisah tentang Stefanus. Davis, silakan. Saya tunggu, saya catat. 2 menit, mulai dari sekarang. Mbak punya alat? Saya suruh Anda menjelaskan. Anda mau bertanya atau mau menjelaskan nih? Saya mau bertanya dulu. Kita sepakat. Aduh, kirain. Punya alat. Mbak, ini saya nggak terima dulu statement awal Anda. Saya bantah dulu statement awal. Anda salah memahami. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa menjelaskan mana yang benar bisa-bisanya menghakimi saya salah? Lucu ini. Kalau Anda berhak menghakimi saya salah, saya terima, asal Anda bisa tunjukkan mana yang benar. Udahlah nggak tahu mana yang benar, bilang pula saya salah. Oi, itu bukan warna merah tahu. Lalu warna merah yang mana? Ah, nggak tahu aku. Diam kalian. Mbak, Kalau kalian tidak bisa tunjukkan mana yang benar, jangan bilang saya salah. Saya Apa ambil yang ada? Alkitab, ya. Saya Silakan. ambil Alkitab. Tunggu. Mau bertanya, nih konsisten loh Pak. Mau bertanya atau menjelaskan nih Pak. Tadi awalnya kayak mau menjelaskan, tiba-tiba mau bertanya nih. Konsisten sama saya. Saya perempuan aja bisa konsisten loh sama materi saya loh. Saya paling nggak suka kalau laki-laki itu nggak konsisten. Karena laki-laki itu yang bisa dipegang itu adalah omongannya, oke? Nah, Davis, saya tunggu kamu menjelaskan. Oke, saya kasih kamu waktu 5 menit deh. 5 menit saya kasih timer nanti ya. Tidak ada satupun kami akan mengganggu kamu menjelaskan tentang peristiwa Stefanus. Poin saya dari peristiwa Stefanus adalah kalian mengatakan ada yang melihat surga, yaitu Stefanus. Maka muncul pertanyaan dari sini. Dari mana kalian tahu bahwa Stefanus itu betul-betul melihat surga? Kalau dari klaim aja, saya juga bisa katakan saya ini istri Yesus. Percaya kalian? Ya. Kemudian, siapa yang melihat Stefanus ketika melihat surga dan membukukannya? Pertanyaannya harus lengkap ya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Ya, jelaskan itu. Baru kita
dapatkan ilmu, baru kalian kasih ilmu sama kami. Ya, silakan. Aku juga bisa ngaku-ngaku. Aku pernah melihat Tuhan kalian loh. Kemarin dia masuk ke kamarku. Nah, percaya kalian? Pas aku mau dihabisi orang biar orang takut sama aku. Kalian mau ngapain? Kalian mau menghabisi nyawaku? Jangan nanti kalian kualat loh. Aku ini loh anak kandungnya Nyi Roro Kidul. Percaya kalian begitu? Pasti akan percaya kalau banyak saksi atau banyak yang kami lihat kamu itu. Ya udah, siapa saksinya lagi selain Stefanus, sister sayang, cintaku, darling? Makanya saya tanya sama Anda, siapa selain Stefanus yang melihat surga? Kan Anda parameter kalian sendiri kalian tidak mampu penuhi loh. Iya kan, kalau seandainya banyak yang lihat kami percaya. Loh, katanya cuma Stefanus doang. Emang siapa lagi selain Stefanus? Kan itu pertanyaan saya tadi. Sekarang pertanyaan saya balik. Mbak pernah Berarti lihat tidak nenek mampu moyang menjelaskan ya? Berarti jujur ya, tunggu. Iya, saya akan Ini jawab. berapa peristiwa Stefanus Iya, ini tadi di mana disebut ayat berapa dulu? kan? Ya Jangan udah, tanya clear, orang biasa. udah. Sekarang kalian belajar sama saya. Mbak. Silahkan kalian belajar sama saya dengan bertanya. Mbak. Saya tidak lagi mau bertanya kepada Stefanus, kalian peristiwa karena dari itu tadi kalian tidak. Stefanus di mana? Mbak, Apa sih, Bang? itu di ayat mana yang menunjukkan Stefanus melihat ke surga? Kisah para rasul. Anda aja belajar sama saya ayatnya mana. Anda pula mau menjelaskan. Rasul Gimana berapa? sih, Bang? Kisah para rasul pasal 7 nomor 55. Anda aja nggak tahu ayatnya. Anda pula mau menjelaskan. Udah belajar dulu, Bang, ya. Astagfirullah. Sekarang saya bilang Ya jangan ribut-ribut kalian satu-satu dulu. Iya. Lucu abang Ayat ini berapa? loh. Ternyata dia belum baca ayatnya. Dia mau menjelaskan sama aku. Coba. Kau Ayat masuk akal berapa? nggak, Yoga? Kisah para rasul Ayat pasal 7 berapa? nomor 55. Menurut Ya kau, ada Yoga, kebaca gimana lah. tuh? Enggak, kau tengoklah itu. Si Davis ini mau menjelaskan sama aku. Sementara dia nggak tahu ayatnya. Baru dia mau baca sekarang. Dia pula mau menjelaskan sama aku. Udah Aku bagi lama mereka belajar. imani saja, udah cukupnya itu imani saja katanya. Nah, itulah yang gak bisa. Tapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ya, benar. Ya, siapa yang membuktikan? Enggak, siapa yang mengatakan bahwa Stefanus itu penuh Roh Kudus? Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan, yang tahu kalau dia penuh Roh Kudus, yang tahu siapa itu? Roh Kudus. Iya, siapa yang tahu? Aduh. Lihat kemuliaan Allah. Dan Siapa? Yesus berdiri di kanan Allah. Nah, ini memang siapa sih yang tulis kisah para rasul dulu? Nggak tahu aku. Makanya aku tanya siapa? Uni, siapa yang bisa membuktikan bahwa Baginda itu bisa membela bulan? Coba jawab. Saya bisa membuktikan dari pernyataan Bagaimana sahabat. logikanya Saya bisa membela iya, bulan- saya bulan kasih di tahu. atas? Aduh. Bulan di atas, Baginda di Saya bawah. kasih Coba tahu. jelaskan dulu. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Ibu, jangan Saya kasih tahu. mengatasnamakan Tapi Islam. selesaikan dulu tema ini. Kau mau melarikan diri. Bukan, artinya kau paksakan iman itu logika. Makanya Diam kau dari dulu. Udahlah, kau nggak usah pakai logika. Udah imani aja kan nggak ada. Bego, Kan aku bego nggak- kau. Singklek. penyebar. Pertama, Aduh. kau imani aja imanmu. Jangan Ada aku ajak mentang-mentang kau kamu untuk punya, diskusi. tapi hasilnya Tahu bodoh. nggak aku ajak diskusi, kau pula ikut-ikut. Bagaimana Giliran logikanya? ditanya kau nggak bisa Baginda jawab. itu bisa membela bulan, bulan di atas, Aku Baginda di bisa bawah. buktikan Coba menggunakan jelaskan kaidah secara ilmiah. logika, tapi kau imanin itu. Kau imanin kan? Mana data Makanya kau ilmiahmu? saya bilang Mana data singklek. Nggak ada iman Di itu Islam bisa itu dibuktikan. tidak ada yang mengenal imani saja. Itu cuma di Kristen itu imani saja Iman toh kau. semua bisa dibuktikan. Paham kau? Iman di Islam terkait Isra Mi'raj pun bisa Nah. dijelaskan secara ilmiah. Paham Iya, kau? Mbak, kan Tapi udah kau bilang. terlalu tinggi ilmu itu untuk kau nanti ku bahas. Ibu- Davis dulu, Ibu diam udah dulu bilang. penyebar. Davis, Bagaimana kau bisa menjelaskan itu bulan itu Ibu dibelah? udah Coba. bilang Ya, iman. Aku udah penyebar ke mute kau. Aduh, Iman ini bisa banyak dibuktikan kali lah dengan ini. logika. Yang Ya, ciptakan alam David. semesta siapa? Davis sudah selesai dengan materi Stefanus tadi. Kamu jangan kabur-kabur loh. Saya sudah bilang laki-laki itu yang bisa dipegang omongannya. Kamu konsisten lah, bisa menjelaskan atau tidak. Kalau tidak, selesai Tunggu, kita. siapa? Lari kita ke topik lain. Aduh, Tetapi ini Stefanus orang dari tadi naik ke atas mengatakan, kamu salah memahami tentang Stefanus. Tapi tidak bisa memberikan mana yang benar pemahamannya. Tunggu, Gimana tunggu yang dong, salah Mbak. Gimana pemahamanku? sih? Mak, saya mau jelasin, dengar ya. Yaudah, 5 menit ku kasih kau Diam waktu. dulu Dari ya. tadi udah aku bilang. Aku diam 5 menit. Melihat ke langit. Sejak dulu kala, Komal-Komal Lauten ini tidak ada nilai-nilai secara intelektualnya. Nilai-nilai knowledge-nya nggak punya mereka. Mereka hanya mengajarkan konsep doktrin atau dogma yang selalu berbeda dengan Alkitabiahnya atau Bible-nya. Nah,
Kalaupun jagoan Oten semacam Edis yang mereka coba unggulkan, mending cari lagi lah debater yang lebih bagus lagi lah secara kualitas. Edis jujur sudah lama banget kita secara kualitas memang nol ya, nol keilmuan. Jadi memang orang pintar tuh tidak mungkin menemukan anak manusia. Itu poin pertama. Para orang-orang ateis di Eropa, di Amerika, yang lagi ramai sekarang terjadi kebakaran di Los Angeles, di LA ya, Los Angeles, negara bagian Amerika Serikat. Coba Anda bayangkan bagaimana sekarang, ya enggak? Salah satunya mesti tidak terbakar. Ini kan luar biasa nih. Ya. Jadi banyak orang-orang luar di Amerika, di Eropa, meninggalkan gereja. Karena apa? Karena gereja bukan menjadi satu ajang untuk mencari keimanan atau mencari pengetahuan, tetapi hanya untuk menarik sumbangan-sumbangan perpuluhan, kolekte maupun persembahan bagi para pendeta. Itu poin utama. Sehingga yang terjadi apa? Banyak para generasi milenial itu meninggalkan gereja dan menjual gerejanya untuk menjadi tempat toko-toko alat seks ya, restoran, bar-bar, klub-klub malam dan sebagainya. Itu poin utamanya ya. Jadi cuma Oten Nusantara saja yang masih mau dibodohin sama gembala sidang ya, gembala sidang atau hamba Tuhan. Yang saya sangat tertarik dengan pernyataan seorang Paul Zong ya, di dalam Zoom-nya antara Diolipa Dumara pada saat dia menyatakan begini, Bang Diolipa, jangan lupa banyak-banyak baca Bible ya. Ngapain gua banyak baca Bible? Malah tambah bodoh gua banyak baca Bible. Jelas. Artinya apa? Hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang hanya mengeluarkan ayat-ayat yang bagi mereka itu menguntungkan bagi gerejanya saja dan menguntungkan bagi pribadi gembalanya saja dan tidak menguntungkan bagi para domba-dombanya. Ini poin utama. Kenapa? Oleh karena itu pahami, pelajari sejarah politik gereja. Bagaimana sejak Agustinus, Kaisar Agustinus Romawi pada saat itu untuk menjadikan Oten sebagai agama resmi untuk menarik minat para masyarakat bisa menjadi tentara Romawi. Nah, itu poin utamanya. Ya. Karena memang agama Oten ini adalah agama politik ya. Nah, jadi memang belajar lagi Otennya karena doktrin yang Anda pakai selama ini, terutama Oten Protetan ya, atau abad ke-16 Martin Luther, itulah yang dibawa oleh penjajah Belanda. Kalau Oten Katolik itu biasanya dibawa oleh penjajah Portugis ya, Franciscus Xaverius namanya. Itu belajar lagi sejarah ya, katanya. Jadi makanya wajar secara kualitas intelektual sangat lemah sekali, sangat rendah sekali dalam bidang keimanan dan teologi ya, pengetahuan ketuhanan Oten, dan dalam doktrinnya Tuhan itu wajib sebagai manusia yang bisa berinkarnasi ya. Ini adalah konsep filsafat namanya. Nah, jadi doktrin itu dibangun adalah untuk apa? Untuk mengekang para domba, untuk membuat kandang-kandang para domba agar domba-domba tadi tidak lepas dari kandang-kandangnya dan bisa dimanfaatkan oleh para gembala, dagingnya, kulit wolnya, susunya, dan lain sebagainya. Itulah hanya dimanfaatkan oleh para gembala-gembala sidang dan hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi dengan cara apa? Caranya para domba atau jemaat harus dikekang, diikat dengan doktrin-doktrin Yesus harus sebagai Tuhan. Yesus wajib sebagai Tuhan. Walaupun di Bibelnya tidak pernah ada mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Artinya doktrin harus lebih tinggi daripada Bible-nya. Nah, itu tambahnya. Bang Faras, lanjut Bang Faras. Selamat siang. Mana? Ya, siang. Pak Febrianti, silakan. Islam Kristen, Kak? Kristen. Kristen, ya silakan. Itu dia punya tajuk apa itu? Coba Abang baca. Hanya iblis sembah Yesus.
Kenapa kayak gitu ngomong? Kalau digitukan ke agama abang kayak mana? Terima? Oh, tema ini tadi berdasarkan saya baru nyampe nih Bang Lord. Bang Lord udah lama belum sini, Bang Lord? Kalau ini dibantah Suka ya cinta damai. ini Cinta damai itu gimana Mbak? Ajaran kasih itu apa yang maksudnya? Saya bingung Mbak dengan pernyataan Anda. Perlu bahasa agama orang. Oh gitu ya. Coba dibaca dulu Mbak, itu pernyataan atau pertanyaan? Bisa pahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya pernyataan lah. Pernyataan atau pertanyaan? Coba dijawab. Anda bisa bahasa Indonesia? Yang mana? Yang dibuat ini? Iya itu tulisannya itu loh. Itu Ya, pertanyaan memang atau ada tanda pernyataan? tandanya. Tapi kan ini kan udah membuat macam mana ya? Berarti kan udah buat nggak damai lah. Ngapain coba? Belajar bahasa Indonesia, Mbak saya tanya, Mbak dulu waktu SD pernah belajar bahasa Indonesia belum? Saya tanya. Nah, tujuannya buat gitu apa, Bang? Lah, nah ini kan host yang buat. Saya kan cuma nanya, ini bentuk pernyataan atau bentuk pertanyaan? Iya, bertanya. Sebentar, saya potong. Itu ada di dalam Bible, buka. Dia nggak pernah baca Bible. Ini aku lagi di Jalan Noise. Itu judulnya ada dalam Bible. Coba Prof dibukain Prof. Aku gedein Prof ya. Apa Bang? Bentar, aku nih buka device satu lagi apa? Judulnya apa Bang? Judulnya apa ini? Hanya apa nih roh itu apa nih, yang roh jahat itu, roh apa itu yang masuk itu waktu apa nih Yesus naik perahu kan ada yang nyembah itu. Coba buka. Ntar saya coba cari dulu. Coba cari dulu. Ada Yesus kita itu naik perahu ya. ya, Jadi Kak Febri. ntar dulu ya. Bang Lord lagi nyari ya. Itu pertanyaan Kak Febri, dijawab aja kalau memang ada tapi sesuai data.